Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah analisis variabel kompleks. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Iqbal Dwis dari Mahendra, yang kedua ada Dwita Lestari, dan yang ketiga saya sendiri, Sinta Aryani, dengan dosen pengampu Ibu Reza Lestari MPD. Pada kelompok 4 itu materinya adalah fungsi kompleks elementer, di mana dia mempunyai 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada fungsi eksponensial yang akan saya jelaskan sendiri, dan yang kedua ada fungsi trigonometri yang akan dijelaskan oleh saudari Dwita, dan yang ketiga ada fungsi logaritma yang akan dijelaskan oleh saudara Iqbal. Langsung saja, pertama kita masuk ke fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu untuk bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y. Fungsi eksponensialnya didefinisikan dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X plus Y sama dengan E pangkat X cos Y ditambah dengan I sin Y. Fungsi eksponensial merupakan fungsi seluruh karena fungsi-fungsi penyusun beserta turunannya itu kontinu di mana-mana dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Jika Z sama dengan X plus Y dan W sama dengan U plus IV, maka E pangkat X plus W sama dengan E pangkat X plus U cos Y plus V ditambah I sin Y ditambah V sama dengan E pangkat X, E pangkat U, cos Y cos V, min sin Y sin V ditambah dengan I, sin Y cos V ditambah cos Y sin V. E pangkat X, E pangkat U, cos Y ditambah I sin Y, cos V ditambah I sin V. Hasilnya adalah E pangkat Z dikali dengan E pangkat W. Di sini saya ada sebuah contoh, tentukan semua Z sehingga E pangkat Z sama dengan 1 ditambah I. Penyelesaiannya 1 ditambah I sama dengan akar 2 cos V per 4 ditambah I sin V per 4. Jadi untuk nilai Z-nya itu adalah ln akar 2 ditambah dengan V per 4 X K per P dikali dengan I. Nah, untuk K-nya itu sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2. Selanjutnya yaitu ada fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ini adalah fungsi kedua, di mana akan dijelaskan oleh saudari Dwita. Kepada saudari Dwita dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Sinta Aryani, fungsi trigonometri. Fungsi sinus dan kosinus didefinisikan sebagai berikut. Cos Z sama dengan eksponen imajiner Z ditambah eksponen min imajiner Z per 2. Sin Z sama dengan eksponen imajiner Z dikurang dengan eksponen min imajiner Z per 2 imajiner, di mana Z sama dengan X plus imajiner Y. Dengan mengingat kalkulus bilangan real diperoleh tan Z sama dengan itu sin Z per cos Z. Cot Z sama dengan cos Z per sin Z. Secant Z sama dengan 1 per cos Z. Cos eksponen Z sama dengan 1 per sin Z. Sedangkan turunan-turunannya adalah D per DZ cos Z sama dengan min sin Z, D per DZ sin Z sama dengan cos Z, D per DZ tan Z sama dengan secant kuadrat Z. Bagian real dengan bagian imajiner dapat dicari sebagai berikut. Cos Z sama dengan eksponen imajiner ditambah dengan eksponen min imajiner X plus imajiner Y per 2 sama dengan eksponen imajiner X min Y ditambah eksponen imajiner min imajiner X plus Y per 2 sama dengan eksponen min Y sama dengan cos X ditambah imajiner sin X ditambah dengan eksponen Y cos X min imajiner sin X per 2. Cos X sama cos X
eksponen Y ditambah eksponen min Y per 2 min imajiner sin X eksponen Y dikurang dengan eksponen min Y per 2 cos X cos Y min imajiner sin X sin Y. Secara sama diperolehlah dengan sin Z sama dengan sin X cos Y plus imajiner cos X sin Y. Contoh soal, tentukan semua Z sehingga sin Z itu sama dengan 2. Sin Z sama dengan sin X cos Y ditambah imajiner cos X sin Y sama dengan 2. Sehingga sin X cos Y sama dengan 2 dan cos X sin Y sama dengan 0. Jika sin Y sama dengan 0, maka cos Y sama dengan 1, sehingga sin X itu sama dengan 2. Hal ini tidak mungkin terjadi sehingga haruslah cos X sama dengan 0 sehingga sin X sama dengan 1 atau sin X sama dengan min 1. Jika sin X sama dengan min 1, maka cos Y sama dengan min 2. Jika sin X sama dengan 1 sehingga cos Y sama dengan 2. Atau eksponen Y ditambah eksponen min Y per 2 sama dengan 2. Penyelesaiannya, eksponen Y ditambah eksponen min Y sama dengan 4. Eksponen 2Y dikurang dengan 4 eksponen Y ditambah 1 sama dengan 0. Diperoleh eksponen Y sama dengan 4 kurang lebih akar 12 per 2. Disederhanakan menjadi 2 kurang lebih akar 3. Atau Y sama dengan ln 2 kurang lebih akar 3. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu fungsi logaritma. Pada fungsi real, fungsi logaritma merupakan inverse dari fungsi eksponensial. Sementara fungsi eksponensial kompleks tidak mempunyai inverse. Jika Z tidak sama 0, didefinisikan fungsi logaritma untuk Z sebagai ln Z sama dengan ln R tambah I argumen Z, di mana R sama dengan ketetapan Z. Jadi, untuk setiap nilai argumen akan memiliki logaritma yang berbeda. Untuk suatu nilai ln Z diperoleh eksponen ln Z sama dengan eksponen ln R tambah I argumen Z sama dengan eksponen ln R ln I argumen Z sama dengan Z. Sedangkan ln kali eksponen Z sama dengan ln eksponen X tambah I argumen eksponen Z sama dengan X tambah I kali Y tambah 2K Pi sama dengan Z tambah 2K Pi I. Dipunyai juga ln kali ZW sama dengan ln kali nilai mutlak Z kali nilai mutlak W tambah I argumen ZW. Ln nilai ketetapan Z tambah I argumen Z tambah ln nilai ketetapan W tambah I argumen W tambah 2K Pi I sama dengan ln Z tambah ln W tambah 2K K bilangan bulat. Di sini ada sebuah contoh soal, tentukan logaritma dari Z sama dengan 2 dan nilai utamanya. Jadi penyelesaiannya, perhatikan bentuk kutub dari Z sama dengan 2, yaitu Z tambah 2 kali cos 2K Pi tambah I sin 2K Pi. K sama dengan 0 kurang lebih 1 kurang lebih 2 dan seterusnya, sehingga ln Z sama dengan ln 2 tambah I 2K Pi. K bulat. Nilai utamanya adalah
ln 2. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.